Bismillahirrahmanirrahim. Niki awal juz kali dosa ya Pak ya. Niki awal juz kali dosa. Niki Allah wasofa nafsa. Arrofa nafsa. Allah mengenalkan dirinya sendiri. Ini rumah tenan ya, terus wonten teori tentang ilmu tafsir. Ini jenis teori tanazulat. Ya, teori tanazulat itu teori orang di atas kemudian seakan-akan di bawah. Ya, jenis apa? Tanazulat. Tanazulat itu kata turun. Allah itu zat yang sangat-sangat kaya dan penguasa alam raya ini. Dan tidak tersentuh oleh makhluknya. Ewa semanten. Allah itu ingin dikenal hambanya dengan memperkenalkan diri bahwa saya ini yang menciptakan langit bumi, saya yang mengatur hujan, saya mengatur angin. Sehingga lewat Allah memperkenalkan diri ini, Allah berharap manusia itu mau mengenali Tuhannya, mau mengenali Tuhan. Sebab itu ulama itu berpendapat sebaiknya orang itu mengenalkan jati dirinya supaya jelas. Allah yang Tuhan yang enggak butuh pengakuan saja mengenalkan dirinya sendiri. Mengenai uang itu yo kudu diutang sithik-sithik tapi aja akeh. Jare Imam Sawi. Kau uang nak ra diutang itu malah sombong. Tapi nak diutang mari bingung. Lah sombong be bingung ku cara dosa gede. Sombong. Ngene sudah bener sampeyan lagi diutang kabeh wis bener. Perkarane sombong ambek bingung apik bingung. Dosane sombong gede. Mergo pangeran istilahno zate mawon sing sugih kaya ngono, Allah istilahno zate mangdalladzi yuqridu wa qartas. Sopo sing gelem ngutangi aku jadi pangeran. Lha pangeran ora butuh makhluk kok istilahno zate. Sopo sing gelem ngutangi aku. Nek gelem ngutangi aku somben tak saur kowe akeh. Manane ngutangi Allah misalnya nyumbang kebaikan, cek madrasah, cek ulama sing mulang, cek masjid tapi sing digo sujud, ora sing pagere. Ini perlu kula terang, saya itu membangun masjid itu pagere apik tapi kamar sing go sesuci elek, ketoron sing bangun ra iso ngaji. Ini penting kalau terang, jadi wong niku kudu ana butuh. Pangeran sing pangeran ae istilah logate iku manggalladzi yuqridu wa qardon hasan. Aqrada yuqridu maknane apa? Ngutangi. Sopo sing gelem ngutangi Allah? Padahal jelas Allah itu ora butuh utang. Yang kamu berikan ke masjid dan madrasah itu milik Allah. Tapi Allah itu dianggap kuatmu sing dikene Allah. Terus Allah matur nuwun, innahu ghafurun syakur akeh matur nuwun. Ini pelajaran bagi kita semua. Mulane Nabi itu badhe kabundut, itu cek ninggal utang. Ambek wong Yahudi bisa. Mana kula nggih nate dipameri tiyang Gus bapak kula mati alhamdulillah gak ada utang. Terus piye? Terus swarga. Nah, aku seneng mati di utang, gak usah sakit. Ya ben kaya umume wong akeh. Rata-rata mati Nabi itu di utang. Lah nek ora mati seneng di utang tapi ya jaga. Gue syarat kan, kenapa? Gue Nabi Abdul Khalqi, tapi hari tarik sepakat Nabi waswafat itu gak ada nopo. Ini ku gak ada nopo 30 wasak. Dia semacam terus ini kembangannya ke 10 kilo beras. Nabi itu untuk nafkah keluarganya harus gak ada nopo baju rompi teng tiang nopo Yahudi. Itu gue pelajari. Nah, kalau nanti mau datang Ihya dan itu semua kitab fatwanya. Saya dapat ijazah dari guru saya sampai Nabi itu ngendikannya al-anbiya wal ulama yajruna majrun nas. Kena ulama tenan iku yajruna majrun nas. Kaya umume wong. Nah teng Ihya takbire wasairu bisairid du'afa sairul anbiya. Berperilaku dengan standar kaum du'afa umumnya orang itu kayak barang apa? Di Nabi badhe kabundut itu ngendikan niku ora ana lara kaya kabundut. Padahal wali-wali ini umat Nabi dum kabundut kaya wong turu. Tapi Nabi dianggap kabundut sakit. Nah, kalau kadang-kadang dia kepengen mati, yo rondo pas
apik lah. Tapi kadang-kadang juga ben gue karek pengiran. Mergo manusa itu susu ge tarif. Saya itu punya tetangga banyak daerah. Ketika ada kiai mati dino Jumat itu dipuji singgulan. Seakan-akan yang mati tidak Jumat itu tidak keren. Ya kalau kan pembela orang awam. Nah aku mati asal gak wayang sarapan. Kalau wayang sarapan itu ngel-ngel loh, apa? Ngel-ngel. Kalau di konco apa suruhan ini bisa nyata. Dia itu lama jadi kiai tunggal, senengnya raka ruang, juga dipesaing. Nong mati udah nih tahlilan poin untuk salam tempel akeh, baru gak dia nong pesaing. Suatu saat ini lagi sarapan 20-an orang mati. Ngamuk deh, dia udah mati wae sarapan. Akhirnya dia ngerti, ternyata kiai akeh luwe enak. Mergo pas sarapan ora kudu dene sing diparani. Gak wani lunga deh, mergo kiai tunggal. Berono wong wis lara nemen ra wani lunga. Mergo dene kiai napa? Dene sebenarnya enak kiai akeh wis wani lunga. Perkarane ora ono aku ya ono. Iya. Terus tak omong iki kiai fanatik mati Jumat. Mati Jumat biasa, gak apa-apa ya tetap apik tapi biasa rasa dewa-dewa. Kok saged Gus? Sing ngendikan fadilah mati dina Jumat itu kabudute dina Senin. Ayo sing ngendikan fadilah mati dina Jumat. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Jumat apa Senin? Wis ngono Kanjeng Nabi nabine wong akeh semenane. Jumat biasa wae. Karena eleke wong ngerduwe kebanggaan mati ra diutang bangga seakan-akan wong liya iku salah mergo mati. Wong biasa. Ya sing tenanan ikhlas iki nek pangeran sing pangerane mislano date manggal di yukridu wa qardan. Ulama-ulama udah biasa ngaku ngalim. Kok pangeran mengenalkan dirinya. Nabi nggih ngomong ana Rasulullah, aku Rasulullah kok bantah. Kalau biasa ngaku, kalau niku wong alim kok bantah. Kecuali kayak sadure alimku oleh bantah. Saiki sementara ya anu. Mergo nek ora ngaku wong ora ro identitas itu sapa? Kan gak jelas. Mulane tenggene sarah ikhya ana wong alim ditakoki kula nu mboten saged napa-napa mati-mati ulama. Kowe ku ulama maca Quran, maca hadis. Nek sing maca Quran ra roh apa terus sing roh apa lu sapa? Sakire yo wis nek ana alim yo ngono bener ya. Karena Allah itu arrofa nafsa, Allah juga mengenalkan dirinya. Bahwa Allah ngendikan saya pencipta langit bumi, saya pencipta ini itu. Sampai Allah nantang, nak pera percaya aku sing gawe, yo dudono sing gawe ku sapa? Aruni madakalakum minas samawati wal. Pangeran ku fair, kul ara'aitum ma tad'una min dunillah, aruni madakalakum. Kalau kamu tidak percaya saya Tuhan tidak apa-apa, tapi tunjukkan Tuhan selain saya itu siapa, lalu prestasinya apa. Pangeran angannya sudah ngamen. Ma asyadtuhum khalaqas samawati wal ardi wala khawfa anfusihim. Tidak apa-apa. Kamu mengatakan iblis Tuhan itu tidak apa-apa. Kamu mengatakan setan Tuhan tidak apa-apa. Tapi buktikan apakah mereka bisa menciptakan langit. Bahkan mereka tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Mulane nantang itu termasuk tradisi ini pengiran. Mulane kena ada di ulama, kutuane nantang. Ojo ulama, kutu sandat lebih. Aku boleh boleh ditantang juga. Jangan tak jajal kan terus. Yohani tapi yang mati kue tak ngomong. Jajal lah, wes nyantet aku. Tapi nak mati kue yo jajal sih. Ngorawani. Pengiran di perhitungan, bodoh-bodoh mateni aku, udah mateni kue, rano gunanya. Tapi itu tradisi, bukan gagah-gagahan tradisi. Aruni itu ngertikan saya. Kalau kamu mengaku Tuhan, ya ngertikan saya bahwa Dia menciptakan langit dan. Nah iya, ya tak akoni ke pengiran. Jadi pengiran. Jadi itu biasa hukum tantangan kon bukten. Aruni itu ngerti. Mengenai masyhur ya, tenggene juz 12 sampai juz pinten niku sing napa ketika orang kafir menganggap Lata Uzza yang tercipta dari batu atau Yesus yang manusia dikatakan Tuhan dari pangeran, nggak apa-apa itu kamu katakan Tuhan. Tapi saya minta satu hal, itu namanya siapa? Kul samuhum. Ya apa kul samuhum? Namanya itu apa? Ya namanya manusia. Yesus itu agar melaku-laku wong didarani manusia. Lata Uzza namanya juga
batu. Terus ngendikane pangeran am tunabbiunahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal. Masa Allah kamu ceritakan sesuatu yang hakikatnya itu tidak ada. Sekarang sama saya tanya, kalau kamu melihat Lata dan Uzza itu kamu melihat batu atau melihat Tuhan? Batu yang dipahat, yang diletakkan. Jadi dari bahasa kelihatan, kenapa Lata di sini dekat Ka'bah? Dipahat, kemudian diletakkan, didudukkan, dihias, dimandikan. Pangeran kok di terus? Di itu objek, pangeran itu subjek. Pangeran kok diletakkan, dimandikan, dibersihkan, pangeran kok di. Kayak kita ini kan nanti mati ya dimatikan, dihidupkan. Pangeran kok di kan nggak bisa. Ya seperti Yesus itu. Yesus itu matinya apa? Disalib. Habis itu diangkat ke langit. Pangeran kok aman di terus. Pangeran yo yang pangeran kok di. Jadi itu aneh. Malah dari pangeran mau takut. Amtu nabi ulaku bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal. Jadi dari cara ngomong itu kebenaran itu sudah kelihatan. Maka ciri utama kebenaran itu mudah dicerna di awal. Jadi kebenaran itu muyassar. Ciri utama kebenaran itu apa? Mudah. Ambido hiriminal. Nah, terus balzina lil ladina kafaru makruhum basuddu anisabi. Cuma orang kafir itu pinter rekayasa. Dari rekayasa ini kemudian ada kekafiran massal, kekafiran yang masif. Ya kita ingat dalam sejarah orang menanamkan paham komunis itu kalau anak-anak kecil ditanya silakan kamu memejamkan mata. Sana anak kecil memejamkan mata. Coba kamu minta permen sama Tuhan. Ya Allah saya minta permen. Sepon meleknek. Dikasih enggak bu. Nanti dipejamkan lagi. Coba kamu minta permen sama bu guru. Terus dikasih satu-satu. Dapat enggak? Nah dapat. Yang ada bu guru apa Tuhan? Bu guru. Tuhan enggak ada. Itu rekayasa tertua manusia. Jadi untuk menghilangkan Tuhan yang nyata. Mulai dulu itu orang kafir merekayasa. Disebut balzina. Biladzina kafaru nopo. Makruh itu rekayasa. Terus ngeri. Nah kita hidup di dunia, terutama ulama itu berhadapan-hadapan sama nopo, rekayasa. Nanti buktinya nak pangeran ono, aku dulu ya ora tau di sembadani. Nak pangeran ono, nak wong Islam luwes sugih tinimbang wong nopo. Wong karuan langit bumi gaweane pangeran kok. Buktinya pangeran kok ambek nasi pede. Nasi pede ini ora penting. Kadang Islam yo GR. Nasibnya dipertaruhkan untuk mencari apa? Tuhan. Bukti nak wong Islam ora bener marat-marat, wong kafir uripe kepenak. Berarti sing bener wong kafir. Wong pengiran kok dikaitno urusan apa? Urusan apa? Nasib. Untuk keliru standar. Lalu kalau suwon jenengan dadi ulama, dadi wong sugih, dadi wong larat sing sopan. Pengiran mawon istilahno date manggal ladi yuqridu wa qardun hasan. Dewi Imam Sawi wahada mintana zulatil maula. Ini termasuk sopan santunnya pangeran. Pangeran yang enggak wajib sopan saja. Sopan santun. Nan kalau pengen mati itu ora ro takdir kalau mati Jumat pesen dan Setu ora apa-apa santai wae. Setu je Ahad. Sementing ora wae sarapan wae dari sarapan sekolah sementing ora wae apa sarapan. Ya kok sama nak delok ngoten kan. Nabi nak muji wong mukmin sing top lu sampe nak mati ra krasa. Nabi piyambak badhe kabundut koyo ngono perasaan. Nabi ngendikan fadilah kabundut Jumat. Nabi piyambak kabundute. Akhirnya kiai-kiai sing fanatik Jumat terus mulai rubah. Bagus banget tak angen-angen. Musim promosi kabundut Jumat malah kabundute. Tapi Nabi ra tau ngendikan promosi kabundut Senin. Ya mergo Nabi ne wong akeh. Mulane biasa, urip biasa, wis rasa berlebihan. Nabi ku nak ngendikan utang wis entek ngamen, wong mati diutang bisa ngene-ngene wis entek ngamen. Tapi Nabi gak pundut ku diutang. Mulane umat sing diutang ya umat Kanjeng. Cuma keterusan nggih, niku perkarane ra keterusan. Kulo nu apal hadis kata niki kita hadis ini. Nabi jeneng unik. Ada orang punya utang hanya 2 dinar. 2 dinar itu kalau 1 dinar 4,2 gram. Rata-rata ulama sekarang itu 1 dinar itu 4,2 gram. Ini kan berarti 8,4. Ini Nabi rawuh
Kan nyolati mboten purun. Apa teman kami ini punya hutang? Iya ya Rasulullah, dinar ini punya hutang 2 dinar. Nabi itu langsung balik kanan. Balik kanan lalu Nabi ngendikan ke sahabatnya, "Shollu ala sahibikum." Kamu harus nyolati saudara kamu. Nabi tidak nyolati. Jadi Nabi itu unik. Sekarang sampean saya tanya, andai kan Nabi mensolati orang yang punya utang, maka akan menjadi sunnah bahwa utang itu dianggap sepele sehingga umatnya sing kakean utangi bahkan sak dhuwure asete. Iku wah. Padahal ngutang mesti ono dolime, kadang kan utang sama orang yang sangat membutuhkan uang itu. Paham ya? Artinya Nabi nak nyolati kan bela sing utang, padahal sing diutangi didolimi. Kan kata nggih utang sama orang yang ndadekno bangkrute sing diutangi karena dikemplang. Tapi kalau Nabi tidak nyolati, maka haknya jenazah muslim disolati gak terpenuhi. Makanya Nabi separuh, Nabi kundur, terus gak nyolati, tapi nyuruh sahabatnya. Begitu juga orang bunuh diri, orang mati-mati yang gak kebenaran itu kata ulama-ulama, sebaiknya tokohnya itu tidak usah ikut nyolati, niru Nabi, tapi umatnya disuruh. Makanya beberapa kali di daerah saya ada orang mati bunuh diri itu banyak yang gak nyolati. Kalau nyolati, orang mati ini sama oplosan. Tapi buat tentang pulau mus itu disuruh minyak bom. Orang mati oplosan ya udah wani nyolati, tapi banyak ulama yang berani nyolati. Gara-gara tadi janazatul muslim itu berhak mendapat sholat dan orang muslim mati itu wajib disolat. Tapi harus ada terapi supaya orang kapok, sebaiknya tokoh itu tidak usah ikut sholat. Tapi masalah yang beruang terus GR tokoh. Akhirnya malah aku sing kangelan nyolati wong kabeh GR tokoh ora nyolati kene. Nah sing wong kalih-malih akhirnya nyolati kabeh mergo wedi nek ana jenazah tanpa disolat. Ya seperti itu Nabi itu memang hukum itu berawal dari Nabi ngendikan shollu ala sahibikum. Nabi sendiri tidak sholat tapi menyuruh sahabatnya menyolatkan. Tapi malah yang fakir orang istilah tauziul hukum. Hukum itu bisa separuh. Yang satu untuk iling-ilingan bahwa jenazah muslim harus disolati. Yang satu iling-ilingan ada terapi supaya wong itu gak mati secara suul khotimah. Ya wes akhirnya, ya wes ada yang nyolati ada yang enggak. Begitu juga orang munafik. Orang munafik itu Nabi dia nyolati. Abdul bin Ubay Nabi diaturi sholat dia sholat. Bahkan anak Abdul bin Ubay nyuwun supaya Nabi mau ngidoni nawa kafane ini Nabi ngidoni. Terus nyuwun jubai Nabi supaya dipakai sebagai kafan. Dan Nabi tidak perlu jubai gitu pakai kafan. Sampai santri ora tau to jubai Nabi go kafan. Abdul bin Ubay bin Salul sing munafik dipakai jubai. Nabi ya nuruti. Pas Nabi mau nyolati, Umar menghalangi berkali-kali sampai sudah di depan jenazahnya Abdul bin Ubay baru ada ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum. Mat kamu jangan nyolati orang munafik. Pertanyaannya adalah secara fikih. Nabi dikandani Jibril kalau itu munafik dan perintah Allah resmi terdengar sholih mansus jelas. Dan aku kan ngukumi munafik mergo sentimen. Mergo beda kelompok untuk kafir munafik. Itu untuk wahyu konti. Nabi dulu dilarang nyolati orang munafik. Ini orang munafik saya tidak mau sholat. Lagi sopong itu nabi kok ngaku. Wong sul khotimah sing bersa Allah tok. Nak Rasul mungkin bersa mergo dingertikan oleh Allah. Nah kita seorang mungkin setelah itu sahabat siapapun munafik apa enggak sahabat nyolati sama orang-orang tabi. Karena wilayah sirri ini wilayah Allah Subhanahu. Lho Nabi ono sing ngandani lan aku kowe. Mun Gus mati sul khotimah mati dhewe krana ngene-ngene kok jenengan salati. Ya biasa iki wong Islam itu salati kok ora itu. Soal kok sepuro pangeran ora ya potongan donga-donga ra mandi ra ro. Besok kowe maksudno ora mandi kene nyolati ra mandi padha ra mandine. Cuma gue iling-ilingan lah jenazah muslim itu mendapatkan kalau dini salat mayit itu sing untung ya sing nyolati dari Nabi mati itu mau indo. Ya baru kayak nyolati wong oplosan. Nauzubillah muga-muga orang ini kan lumayan kan terus pedih.
Bukan anak putu pun biasa ya Allah, terus Gusti anak putu kula ora narkoba, tapi dereng kados napa boten kan. Akhirnya kan jadi khauf, jadi apa? Khauf, baru kayak khauf terus. Ya terus apa? Jadi eling-eling ya. Mulanya pentingnya ulama di situ. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu tidak mesti jadi hukum permanen. Karena Nabi kadang bikin hukum itu dua sekaligus. Ya, tadi Nabi tidak mau nyolati, tapi Nabi nyuruh sahabat mensolat. Sallu ala sahibikum. Masyhur. Jadi ini pengertian kayak keluar jenengan. Terus agama itu harus selalu dijelaskan. Wong Allah mawon arrofa nafsa. Dia mengenalkan dirinya sendiri bahwa saya menciptakan langit. Karena iso ngaji ya wong. Nanti duit ya wong. Jadi duit kalau betul gak ada. Nggak ada wong. Kalau nanti kalau hitung, kenapa orang Indonesia itu tidak maju? Itu diantaranya untuk nanti duit ora kondo. Ora wa amma bi ni'mati rabbika napa? Ngel-ngel wong akeh. Misalnya saya punya santri 10, wali murid 10 sowan saya. Misalnya kalau kondo, alhamdulillah di duit. Di 2 juta berasku ya akeh. Kan gak kepikiran kiai ku mangan ta ora. Tapi nak kiai nang sambat, kiai ora koyo PNS ngono digaji tetap. Nak kiai ora jelas kadang di duit kadang ora. Wali murid kan terus mikir, iki pas di duit ta ora. Kemudian pas kukur-kukur kok nang rahmat. Tapi cara kula nak di duit ya kondo, di ilmu yo ngono. Kula niku sama maca Fathul Muin, sama maca Fathul. Kula balik, yo duwe sanad. Iku kula kepen ngaji Fathul Qorib. Akhirnya saya ngaji kula ya kok ada. Tapi nak kodo bodoh, ora iso ngaji kan ora ono sing ngaji. Tapi rasa kodo kan wis ketara. Maksudnya iki nak iso, maksudnya bakat nak iso kok. Maksudnya nak iso iku kondo, wa amma bi ni'mati rabbika nak di nikmat iku kondo. Nak ora kondo kan dadi repot. Laki-laki wong ora maju itu gara-gara ra kondo. Merasa ndak mampu. Mau nanti kalau hitung kalian konco podo alimin nanti kalau hitung. Alumni pesantren itu tiap kabupaten itu menurut saya itu ada 1000. Pondok itu ada Lirboyo, Sarang, Tegalrejo, Sidogiri, pondok-pondok besar itu. Itu yang 800 atau 900 merasa tidak bisa. Akhirnya gak mulang. Merasa tidak bisa atau kurang bersih atau kurang apa. Wong sing PD mulang kau terjemah, sing akhirnya gawe aliran ra iso ngaji tapi PD. Mulang nganggo FM nganggo wong krungu. Tapi bareng aliran iku ndekne ra cocok komentar. Ora iso ngaji kok mulang. Ya iso ngaji ra gelem. Coba kalau orang 90 dadi dai kabeh ku ambles sing nganggo FM. Nggih betul. Lah barang lu anggar gak muncul wong iya karena ilmu itu kayak fisika. Kalau ruang kadung ditempati satu fisik pasti yang lain tidak menempati di ruang itu. Nah sekarang ruang publik itu dipenuhi paham-paham yang nggak benar karena yang nggak benar itu berani ngomong. Yang benar mungkar-mungkar. Dari gak layak kayak jadi kasus ya. Ngomong santri gak jaga-jaga mulang madrasah. Sibuk mergawe, sebenarnya semapan lagi mulang. Terus mapan malah lali agama ora timur lali mulang. Dia kula merasakan. Kanca kula yang lebih sopan ketimbang saya, gak ngaku alim, suripe khusus. Itu gak duwe santri kata kados kula. Kata kula. Kok ngaku ngalim biasa. Cara wong kan patire takabur. Sing nyata takabur sapa? Takabur urusan ati. Sing roh sapa? Takabur kuwe, kok saged. Lah kula ora tau ngaku ngalim takabur. Gak ngaku ngalim akhire kan kowe gak mulang. Kira ngaku ngalim mergo piye? Berkurang aku alim tawadhu. Ya berarti kan aku tawadhu, udah sombong timbang aku. Orang merasa aku esopopo kan, itu kan berarti dia merasa dirinya tawadhu. Merasa tawadhu itu lebih sombong. Mau merosot tawadhu. Ada yang hikam kata-kata man asbata li nafsihi tawadhuan fahuwa al-mutakabbir. Orang yang merasa dirinya tawadhu itu hakikatnya adalah orang sombong. Karena tawadhu itu harkat paling tinggi. Tawadhu itu harkat paling kalau wong kok ngerasa tawadhu bahwa al-mutakabbir ya dia itu yang kowe di duit 100 juta kulo urip kulo bisa mlampahi kira wong njaluk sumbangan rawani wong melarat dadi wong ngaku melarat terus ngel-ngel wong akeh lha itu ngel-ngel wong akeh mulane bar ngaji iki kok kondo wong-wong kowe ngalim kowe sugih kok wong gak tetep roh alim mbok sepiro sugih orang itu pasti tahu proporsinya, orang usah khawatir. Mosok misalnya
Oke, ngaku alim terus pulau puasakan ya orang ngarah, tetap uang ngerti porsi ini. Paham ya, terus ini penting. Mereka Allah piyambak mengenalkan dirinya sendiri dengan segala kekuasaan. Rasulullah dia ngaku, ana Rasulullah, ana Nabiun Nakatib, aku Nabi Rangabu. Dimaklumatkan. Imam Ghazali ketika ngarang Ihya diumumkan bahwa saya sudah punya Ihya. Said Zabidi yang nyari Ihya itu ketika ithaf selesai itu semua ulama Mesir diundang pesta besar. Belum ada pesta sebesar pestanya Said Zabidi ketika menyelesaikan Ihya. Wah itu nyembelih berapa sapi, semua ulama diundang. Kalau saya ke resepsi ini geger. Jadi resepsi kita. Mulai kita bikin ithaf itu sajian, tuhfah itu sajian untuk orang-orang tertentu. Lho kalau cara di duit ke barang-barang kita punya apa syukuran, tapi umatku ini kan harus mikir. Mikir. Biasa dulu ulama. Saat ini wong salah paham. Jadi nyongkone nak tawadhu wae. Padahal wow man asbata li nafsihi tawadhuan fa huwa al-mutakabbir. Kau tawadhu itu mata mun rafi. Kasta tertinggi dalam hidup napa? Kalau orang mengklaim dirinya tawadhu fa huwa al-mutakabbir. Berarti dia adalah orang yang mau takok iratan. Jadi teng wono-kromo teng biduan mboten ngertos wae. Mboten ngertos detail. Ngono kok terang kan. Mosok sak bodho-bodho sampean takok. Kulo carane salat sepundi. Misale kira terang ono ning masjid nek melok makmum sesuai ra iso. Ora kok mboten saged sami mawon. Carane salat ditampa pangeran piye? Jawab pokoke ikhlas. Lah carane ikhlas kuwi ya salateh terus sesuai ra iso. Mboten nak cara jenengan. Wah ana carane wong akeh pokoke ngono. Pokoke terangno ora iso salat pokoke. Pokoke terangno. Wiru Allah. Kaji Nabi seneng. Oh, yang kena ngomong tak kaya agama jawab, saya enggak. Anak pengaken, yo wonten tiyang takoki Nabi, pangeran ning ndi? Fasarot ila sama cawe itu amat. Pangeran teng dhuwur. Nabi itu bener. Ya bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh karena Tuhan itu munazzahun anil khuluwi wal jihad. Tuhan itu bebas. Nah, tapi ana sahabat takoki, pangeran ning ndi, Jeng? Nduk, teng langit Kanjeng Nabi. Yo, jare Nabi sih. Yo, karena wong muni nyebut langit itu pokoknya pangeran ning dhuwur. Dhuwur ku gak ino. Timbang jawab di sini kan malahnya. Oh, sok pangeran dituju. Utawa dijawab ngene, enggak ada tempatnya. Lalu di mana? Malah panjang kan. Soalnya di atas ngono. Kalau begini ditakoki anak kula sing SMP gara-gara itu ada guru non muslim senengane itu bikin keraguan pada anak-anak. Takok orang Islam itu tidak jelas kalau ditanya Tuhan bilangnya enggak punya tempat. Caca SMP kepikiran, takok biha anak kula cerita biha. Dia takok Pak sebaiknya jawab gimana? Ya bilang di atas saja. Karena ini yang bisa kita pahami secara fitrah manusia. Makanya istilahnya Quran itu a'amintum manfis sama. Allah mengistilahkan dirinya itu a'amintum manfis sama. Apakah kamu iman manfis sama? Ayyusila alaikum hasibah. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan zatnya itu man bisa, zat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu karena tidak butuh tempat. Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah enggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana, lu banyak. Malah bingung apa ya? Wah pidato ini Pak Zainuddin jadi NU gak di mana, gak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pangeran kau NU tapi gak kemana tapi di mana-mana. Itu itu. Jadi sekarang tuh kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditaskek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Semua eling balik ning Quran hadis. Istilah resminya Allah itu pokok istilah yang dhuwur. Kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke cara kowe di nasib piye-piye mbok sing dhuwur piye ra roh. Nang Jawa mbok sing ngecat lopo, malah pengiran kok ngecat barang malah repot meneh. Pokoknya sementing kowe nglafadzno lafadz sing nunjukno takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim.
Rasa mbok mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora qiyamu. Iku ora kowe tau ngaji, Kang. Ini bakas wong ora tau ngaji. Soalnya kok bakas sing jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, Allah nak nerangno date ya sederhana. Amin tu man fis sama, amin tu man fis wa huwa alladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang awan nerangno wa huwa fis samawati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ono. Anakku yo ning langit, aku yo ono ning. Tapi aku itu sitok, wa ahad. Ya sudah seperti itu.